Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Hidayat, nomor induk mahasiswa 119703037 dari jurusan Fisika UIN Sunan Gunung Jati Bandung, di mana minggu lalu telah mempelajari tentang basic visualisasi data, dan sekarang akan menjelaskan mengenai tipe visualisasi data dalam bentuk plot atau diagram ataupun grafik. Untuk yang pertama ada plot scatter dengan titik random, yang mana library yang dibutuhkan adalah NumPy dan Matplotlib, import NumPy dan Matplotlib. Kemudian datanya data random di sini ingat berjumlah 1024 dengan data X dan data Y. Dengan grafiknya nanti adalah plotnya adalah scatter. Lebih jelasnya jadi run. Untuk visualisasi datanya data random dengan plot scatter. Nah, ini merupakan plot scatter data random untuk data 1024. Yang selanjutnya ada plot line atau grafik dengan garis. Untuk library yang saat ini import sama dengan X itu dari min 2pi 2 sampai 2pi dengan letak 0,01. Kemudiannya sin 3x bar x. Untuk visualisasinya seperti ini. Nah, dengan fungsinya sinus, jadi grafiknya grafik sinus seperti ini, dengan satu grafik atau satu plot dalam satu figur atau gambarnya. Yang selanjutnya ada plot line juga, namun di sini ada beberapa grafik, nantinya ada tiga buah grafik yang disatukan dengan fungsi yang berbeda tentunya. Dengan X sama dengan X nya itu antara 2pi sampai min 2pi sampai pi. Untuk Y1 sin X per X, Y2 sin 2X per X, dan Y3 sin 3X per X. Perbedaan warnanya untuk Y1 berwarna biru, Y2 berwarna merah, dan Y3 berwarna hijau. Ini adalah untuk PLT X nya min 2pi sampai min 2pi, min pi, 0, pi, min 2pi. Dan Y nya nilainya adalah min 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Untuk visualisasinya seperti ini. Nah, ada 3 buah grafik yang disatukan dalam satu figur, satu gambar, dari min 2pi sampai 2pi. Untuk yang biru tadi Y1, untuk red itu Y2, dan green Y3. Seperti ini visualisasinya. Untuk Y-nya, puncaknya untuk amplitude yang Y1 1, Y2 2, Y3 plus 3. Jadi seperti ini bentuknya, grafik sinus, karena tadi fungsinya fungsi sinus. Yang selanjutnya ada histogram, plot histogram dengan data random. Yang pertama untuk library sama ini import, data randomnya 1000 dengan plot histogramnya atau bins-nya 20. Untuk visualisasinya seperti ini. Nah, ini adalah plot histogram untuk fungsi tadi data random dengan data random 1000. Seperti ini bentuknya dan menyatu. Kemudian yang selanjutnya ada plot bar 1, 2, 3. Bisa dibuka semuanya. Nah, untuk plot bar 1 di sini untuk library-nya hanya Matplotlib saja. Untuk indeksnya 0, 1, 2 sampai 4. Kemudian untuk values-nya 5, 7, 3, 4, 6. Bentuk visualisasinya seperti ini. Menampilkan data indeks dan value pada
plot barnya 0, 1, 2, 3, 4. Untuk 0 itu 5, 7, 2, 3, 4, dan 5. Jadi untuk X nya itu 0 sampai 4, Y nya adalah yang tadi. Kemudian ada plot bar yang kedua. Di sini untuk library-nya ditambah NumPy. Untuk indeksnya itu dengan fungsi arrange dari 5 dan values-nya sama seperti sebelumnya. Untuk indeksnya itu setiap indeks plus 0,4 dengan namanya A, B, C, D sampai E. Untuk visualisasinya seperti ini. Ini adalah tipe bar yang kedua, values-nya sama. Tadi sebenarnya 0,4 plus 0,4 ya setiap batang selisihnya atau spasinya. Nah, nama A, B sampai E. Untuk plot bar yang kedua, untuk plot bar untuk tipe yang ketiga, library sama yang diimport, untuk indeksnya sama seperti sebelumnya, dan di sini ada standar deviasinya. Ini adalah title atau judul dari plotnya. Untuk data yang ditampilkan ada index, values, dan standar deviasi atau errornya. Dengan diberi nama dan color 0,1 dan cap size-nya 6, alpha 07 dan labelnya first. Untuk lebih jelasnya bisa di run untuk melihat visualisasinya. Nah, ini adalah diagram batang dengan nilai values-nya tadi sama, namun di sini ada nilai standar deviasinya dan nilai errornya. Yang berikutnya untuk histogram sudah ada multiserial, ada beberapa grafik multiserial dan juga ada komparasi. Tapi sebelum itu ada juga plot bar, masih plot bar yang tipe horizontal. Dan kalau tadi adalah vertikal, yang ada juga tipe plot bar yang horizontal atau bentuk batangnya mendatar. Nah, ini adalah plot bar horizontal. Untuk library-nya sama, untuk indeksnya sama seperti sebelumnya, ada standar deviasinya. Di sini barnya nanti atau diagram batangnya akan berbentuk mendatar atau horizontal. Nah, seperti ini. Sama seperti sebelumnya, cuma bedanya ini adalah berbentuk horizontal dan sebelumnya adalah vertikal. Ini Y-nya ini. Jadi sebut Y-nya yang diberi spasi, jadi berbentuk horizontal. Yang selanjutnya ada multiserial. Oke, yang selanjutnya di sini ada plot bar multiserial. Untuk library yang digunakan sama dan di sini ada indeksnya sama, dan untuk nilai value-nya di sini ada 3, value 1, 2, 3, dan nilainya bervariasi seperti ini dengan BW 0,3. Kemudian sendiri run untuk melihat visualisasi dari pemrograman ini. Nah, ini adalah diagram batang multiserial. Karena tadi ada 3 buah nilai values, maka untuk setiap ini sebelum spasi ada 3 ya, berwarna biru, hijau, dan merah dengan 0,3 BW spasinya. Yang kemudian ada plot bar multiserial bertumpuk, hampir sama seperti sebelumnya, tapi ini nanti barnya bertumpuk. Untuk nilai indeksnya ada 4 dan sini pakai seri satu bar. Untuk lebih jelasnya bisa di run.
Nah, ini adalah diagram batang bertumpuk. Kalau tadi ada 3 warna berbeda menyamping di sini, dan sekarang bertumpuk secara multiserial, secara bertumpuk, biru, hijau, merah. Itu perbedaannya. Kemudian yang selanjutnya ada multiserial horizontal. Nah, ini hampir sama seperti multiserial yang pertama, tetapi ini nanti posisinya horizontal, karena kalau yang sebelumnya yaitu vertikal, kalau ini horizontal. Nah, ini diagram batang multiserial tetapi letaknya horizontal. Ini sama seperti yang multiserial awal. Kemudian ada visualisasi data pada plot bar multiserial bertumpuk horizontal. Nah, ini seperti yang bertumpuk tadi, tapi ini posisinya horizontal. Kalau yang bertumpuk tadi posisinya vertikal. Kalau yang multiserial bertumpuk tadi vertikal, ini horizontal. Kemudian ada multiserial upload bar komparasi dua data. Di sini untuk komparasi dua data, library yang digunakan sama, matplotlib dan numpy. Kemudian ada x0 dengan nilai array 8 dan ada y1, y2 dengan array nilainya seperti ini pada rentang limit min 7 sampai 7. Colornya red atau merah dan green untuk y2 nya. Untuk lebih jelasnya bisa di run. Nah, ini adalah diagram plot multiserial. Jadi tadi nilainya ada dua berwarna merah dan ada berwarna hijau. Untuk berwarna hijau di min y, maka di bawah posisinya tadi. Multiserial komparasi, jadi seperti pencerminan, datanya pencerminan. Oke, yang berikutnya histogram. Sudah ada beberapa plot lagi, ada plot kontur dan plot pie. Bisa dibuka semuanya. Ini bisa dikeluarkan terlebih dahulu sambil menunggu plot kontur dan pie terbuka. Dan di sini ada plot kontur yang pertama, untuk library yang digunakan sama. Di sini ada current kontur, di sini ada turunan, jadi ada di x dan di y. Menilai x-nya sekian dan y sekian. Dan x-nya menggunakan fungsi meshgrid dengan mendefinisikan fungsi xy return 1 min y pangkat 5 tambah x pangkat 5 kali eksponensial x min x kuadrat min y kuadrat. Bisa di-run untuk melihat visualisasi datanya. Nah, ini adalah plot kontur. Hasilnya seperti ini. Tadi ini sesuai dengan pemrogramannya tadi. Nah, ini min 2, 5, 2,5 dx. Nah, seperti ini bentuk visualisasi datanya dari diagram kontur yang pertama. Yang berikutnya ada plot kontur kedua. Untuk pemrogramannya hampir sama, ada yang membedakannya pada ada C plot konturnya. Hampir sama seperti plot kontur sebelumnya. Nah, ini adalah plot kontur yang kedua. Berbeda warna ya, seperti sebelumnya tadi berwarna hijau, biru, ini adalah merah dan orange kuning. Hampir sama. Kemudian untuk berikutnya ada plot
pi 1. Di sini untuk label yang digunakan ada matplotlib. Kemudian untuk labelnya ada di sini ada merek handphone, ada Samsung, Apple, Huawei, Oppo, Vivo. Untuk values-nya ada 42, 91, 14, 96. Untuk colors-nya ada red green. Nah, untuk lebih jelasnya bisa di run. Nah, ini adalah plot pi yang pertama. Ini sesuai dengan nilai values-nya tadi, ada Samsung, Apple, Huawei, Oppo, Vivo, dan lain-lain. Untuk yang kedua atau berikutnya ada plot pi yang kedua. Hampir sama datanya seperti tadi. Tetapi di sini ada nilai explode dan fokus ke Samsung. Maka untuk diagram pi-nya, untuk visualisasinya seperti ini. Nah, fokus ke Samsung, maka untuk yang Samsung ini difokuskan karena ada nilai persentasenya. Itu adalah visualisasi plot pi yang kedua. Dan berikutnya ada plot polar yang pertama. Di sini import, lampe, dan matplotlib. Kemudian untuk jumlah datanya atau n-nya 8 dengan nilai theta 2pi per n dengan radiusnya sekian. Dengan aksesnya 0,2, 0,25 dan 0,95. Lebih jelasnya bisa dikatakan. Nah, ini adalah plot polar yang pertama. Bentuknya seperti ini, ada perbedaan warna di sini ada. Karena tadi ada ini pengaruh warnanya. Kemudian yang selanjutnya ada plot polar yang kedua. Sama seperti sebelumnya, tetapi ini untuk warna ada light green, dark navy, brown. Hampir sama seperti sebelumnya. Kemudian ini adalah tampilan atau visualisasi dari pemrograman plot polar yang kedua seperti ini. Hampir sama seperti sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya ada visualisasi plot 3 dimensi surface yang pertama. Di sini menambahkan library, ada mengimport dan toolkits mengimport 3 dimensi dari akses 3 dimensi. Figur dengan x-nya akses 3 dimensi, nilai x-nya sekian, min 2 sampai 2, rentang 0,1, sekian dan fungsi 1 min y pangkat 5 tambah x pangkat 5 dan sekian min x eksponensial min x kuadrat min y kuadrat. Bisa di run. Nah, ini adalah visualisasi dari plot surface 3 dimensi ini. Seperti ini bisa diputar-putar juga, bisa dilihat. Nah, kemudian ada plot surface 3 dimensi yang kedua. Hampir sama seperti sebelumnya, tapi di sini nanti ada perbedaan warna. Ada Nah, ini adalah hasil visualisasi plot surface 3 dimensi yang kedua. Hampir sama sebelumnya, tapi agak berbeda bentuknya dan ada perbedaan warnanya. Bisa diputar-putar, bisa dilihat dari berbagai angle. Kemudian yang berikutnya ada plot tiga dimensi scatter dengan semua x, y, z nya sekian dengan random margin. Sekian datanya. Library ini dengan sama, bisa di run untuk melihat hasilnya. Nah, ini adalah
plot scatter 3 dimensi ini ada pengelompokan data ya. Tadi ada X, ada Y, dan ada Z. Jadi ada pengelompokan data masing-masing, ada hijau, merah, dan biru. Berikutnya ada plot bar 3 dimensi. Nah, ini hampir sama seperti sebelumnya dengan random gradient-nya. Nah, ini adalah visualisasi plot scatter 3 dimensi. Jadi seperti ini. Ada beberapa data. Yang berikutnya plot bar, maksudnya plot bar 3 dimensi. Plot batang tadi. Yang berikutnya ada plot atau subplot dalam plot. Dengan labeling dengan sama, ada fungsi X1, Y1, Y2, dan Y2. Nanti ada plot dalam plot, ada subplot dalam plot. Nah, ini ada subplot dalam plot. Ini adalah visualisasi dari beberapa nama tadi. Ada subplot dalam plot. Jadi ada grafik di dalam grafik, ada subplotnya dalam plotnya. Dan yang terakhir ada multiplot di sini. Untuk label digunakan sama. Ada X1, Y1, ada X2, Y2, dan ada subplot di sini. Untuk lebih jelasnya bisa di run. Nah, dalam multiplot ada beberapa jenis. Tadi di sini penggunaan ada bar, ada bar horizontal, ada di sini ada scatter, ada titik. Jadi sekian visualisasi data dengan pada plot, beberapa jenis plot. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.